Selamat sore teman-teman semua, kami dari kelompok 13, Thank You Mitokondria, ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar KDS ini. Jadi di sini kami memilih topik makromolekul dan judul yang kami pilih adalah sistem rekomendasi diet berdasarkan komposisi makromolekul. Kami menamai aplikasi kami NutriBalance dan di sini adalah anggota kelompok kami, yaitu Bama, Edo, dan Yayat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ariel Bambang Pratama dengan NIM 1352388. Nah, latar belakang dari proyek kami adalah kebutuhan nutrisi manusia tidak hanya ditentukan oleh jumlah kalori, tetapi juga oleh komposisi makromolekul di dalam makanan. 3 makromolekul utama yang kami bahas di sini adalah karbohidrat, protein, dan lipid atau lemak. Karbohidrat sendiri berperan sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Kemudian, protein berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan. Sementara itu, lipid atau lemak berfungsi sebagai cadangan energi. Nah, masalah yang ingin kami angkat adalah banyak orang mengetahui total kalori makanan, tetapi belum tentu mereka dapat memahami pembagian karbohidrat, protein, dan lemak yang sesuai dengan tujuan dietnya. Misalnya, orang yang ingin menurunkan berat badan memerlukan pengaturan yang berbeda dari orang yang ingin mempertahankan berat badan atau menambah massa ototnya. Oleh karena itu, kami membuat sistem berbasis Python yang dapat membantu pengguna menghitung kebutuhan kalori harian, menentukan target makromolekul, dan memberi rekomendasi makanan berdasarkan tujuan diet. Sistem ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti ahli gizi, tapi sebagai prototipe edukatif untuk menunjukkan hubungan antara konsep biologi dan solusi komputasi. Sehingga tujuan proyek kami ada 3. Pertama, menerapkan konsep karbohidrat, protein, dan lipid ke dalam perhitungan nutrisi. Kedua, membuat sistem rekomendasi sederhana berbasis dataset dari suatu dataset makanan. Ketiga, menampilkan hasil dalam bentuk CLI yang mudah diuji dan didemonstrasikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Edorado Putra Prima, NIM 135233096. Selanjutnya kita lanjut ke bagian metode. Pada bagian metode sendiri, sistem kami menerima beberapa input dari pengguna, yaitu umur, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, tujuan diet, dan tingkat aktivitas harian. Tujuan diet sendiri dibagi menjadi 3 pilihan, yaitu weight loss, maintain weight, dan muscle gain. Aktivitas harian juga dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Semua input divalidasi agar tidak menerima nilai yang tidak masuk akal, seperti umur negatif, berat badan yang terlalu besar, atau pilihan menu di luar daftar. Langkah pertama dalam sistem adalah menghitung BMR atau basal metabolic rate menggunakan rumus Mifflin-Steinjor. Untuk laki-laki, rumusnya adalah 10 kali berat badan ditambah 6,25 kali tinggi badan dikurangi 5 kali umur lalu ditambah 5. Sedangkan untuk perempuan, bagian akhirnya dikurangi 161. Setelah BMR didapatkan, sistem mengalihkannya dengan faktor aktivitas. Aktivitas rendah memakai faktor 1,2, aktivitas sedang 1,55, dan aktivitas tinggi 1,725. Hasilnya adalah estimasi kebutuhan kalori pemeliharaan. Kemudian, kalori disesuaikan dengan tujuan diet, yaitu misal untuk weight loss, sistem akan menggunakan 85% dari kalori pemeliharaan, untuk maintain weight sistem menggunakan 100%, dan untuk muscle gain sistem menggunakan 110%. Setelah target kalori didapatkan, sistem membaginya menjadi target makromolekul. Rasio yang kami gunakan adalah weight loss 40% karbohidrat, 35% protein, dan 25% lemak. Maintain weight 45% karbohidrat, 25% protein, dan 30% lemak. Muscle gain 50% karbohidrat, 30% protein, dan 20% lemak. Konversinya menggunakan nilai umum energi makromolekul, di mana karbohidrat dan protein 4 kilokalori per gram dan lemak 9 kilokalori per gram. Dataset makanan kami simpan dalam makanan.csv dan di dalamnya terdapat nama makanan, kategori, jumlah karbohidrat, protein, lemak, dan kalori per porsi. Contohnya ada beberapa data seperti nasi putih, oatmeal, dada ayam, telur, tempe, dan lain sebagainya. Untuk rekomendasi makanan, kami menggunakan algoritma greedy search, di mana pada setiap iterasi sistem akan mencoba menambahkan satu porsi makanan dari dataset, lalu menghitung seberapa dekat total menu terhadap target kalori dan target makromolekul. Makanan dengan error paling kecil akan dipilih.
Proses ini akan diulang sampai menu mendekati target atau batas jumlah porsi tercapai. Kelebihannya, greedy search adalah algoritma yang sederhana, cepat, dan mudah dijelaskan. Sedangkan kekurangannya, algoritma ini belum tentu menghasilkan kombinasi optimal global, namun untuk dataset kecil dan tujuan edukasi, pendekatan ini sudah cukup baik. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan program NutriBalance. Jadi, pada repo kami di sini ada folder data berisi dataset makanan, kemudian ada folder src NutriBalance, di sini berisi modul-modul utama kami. Nah, untuk menjalankannya di sini cukup ketikkan, karena kami menggunakan Python, di sini menggunakan Python, lalu main.py. Python main.py. Kalau tidak ingin mengoutput gambar, di sini ketikkan no png. Tapi karena untuk demo ini kita output saja gambarnya. Kalau diketikkan maka kita diminta untuk menginput data-data personal. Misalnya di sini kita masukkan umur 21 tahun, kemudian berat badan 65 kg, tinggi 170, jenis kelamin misalnya laki-laki, tujuan diet misalnya untuk maintain weight, dan aktivitas harian sedang. Nah, di sini sistem akan mengoutput hasil perhitungan. Nah, di sini ada BMR-nya 1612 kilokalori per hari, dan kalori pemeliharaan ya itu 2459. Karena tujuan kita adalah maintain weight, maka kalori pemeliharaannya akan sama dengan kalori harian. Nah, dan di sini detail target makromolekulnya. Dan ini makanan yang kita rekomendasikan oleh sistem. Prioritasnya misalnya surga lemak, bayam, dan sini ada penjelasan berapa kandungannya. Kemudian juga menu rekomendasi hariannya per porsi. Nah, sini total dari menu rekomendasinya. Nah, kemudian kita akan diminta input kalau kita misalnya sudah makan makanan sebelumnya, kita bisa input di sini. Misalnya, kalau kita tekan Y, akan keluar daftar makanan. Misalnya kita sudah makan nasi putih 1, maka kita tulis 1. Jumlah porsinya misalnya 1 saja. Kemudian misalnya kita makan dada ayam, misalnya 8, misalnya 2 porsi. Kemudian terakhir misalnya apel 2, 3, 1 porsi. Nah, kalau sudah, kita tekan 0 untuk selesai. Dan di sini sistem akan menampilkan berapa selisih dari kebutuhan dan yang sudah kita makan. Jadi kita karbohidrat kurang 2216, kemudian protein kita kurang 89, dan seterusnya. Nah, di sini karena tadi kita minta untuk output gambar, maka gambarnya akan keluar di folder output. Nah, di sini rasio makromolekul target kita, karbohidrat kita butuh 45%, kemudian lemak 30%, dan protein 25%. Itu target kita. Oke. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.